Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin asyraful anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari membaca sebuah risalah al-azimah, risalah yang agung yang bertajuk Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang kita baca syarahnya, penjelasannya dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ibn Fauzan Al Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembatal keislaman yang ketujuh, ya, barakallahu fikum. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan, ya, pembatal keislaman yang ke-8, ya. Tentunya sebelum kita masuk kepada pembatal keislaman yang ke-8 ini, ya, kita mengingatkan kembali tentang poin-poin pembatal-pembatal keislaman ataupun sebab-sebab kemurtadan, ya, sebab-sebab yang bisa membuat seorang muslim itu keluar daripada agamanya, itu agama Islam, ya. Pembatal yang pertama ataupun sebab yang pertama adalah kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Sebab yang kedua, ya, menjadikan adanya perantara ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Ya, barang siapa yang tidak mau mengkafirkan, ya, orang kafir atau ragu, ya, atau apa? Membenarkan ajaran mereka, itu ajaran kufar, orang-orang kafir, musyrikin, ya, barakallahu fikum. Ini juga termasuk sebab seorang itu bisa keluar daripada agama Islam. Demikian pula yang keempat, ya, barang siapa, barakallahu fikum, ya, yang berkeyakinan, ya, ada syariat lain, ya, yang lebih sempurna, yang lebih bagus, ya, yang lebih baik dibandingkan syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga menjadi sebab seorang keluar daripada agama Islam. Demikian pula yang kelima adalah barang siapa yang membenci syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun dia melakukannya, mengamalkannya, tapi dalam keadaan penuh dengan kebencian. Ya, barakallahu fikum. Ini juga bisa membuat seorang itu apa? Keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya yang keenam, ya, barang siapa yang memperolok-olok, mengejek, ya, menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai candaan, sebagai gelak tawa, ya, barakallahu fikum. Ini juga bisa menyebabkan seorang muslim keluar, murtad, keluar daripada agama Islam. Kemudian yang kemarin yang sudah kita bahas, yaitu tentang sihir, ya, tentang sihir. Sihir tentunya ada dua jenis, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, ya, sihir, barakallahu fikum, ya, yang secara hakiki, ya, sihir, dan sihir secara barakallahu fikum khayali, ya, barakallahu fikum, sihir yang sifatnya nyata, ya, barakallahu fikum, yang memang efeknya itu betul-betul terjadi,
Ya. Yang kedua sihir yang sifatnya khayal. Ya. Yaitu apa? Seperti sulap. Ya, sulap, hipnotis. Ya, ini kan hanya mengelabui mata, ya, mengelabui mata yang terkena sihir tersebut. Padahal hakikatnya tidak berubah. Ya, hakikatnya tidak berubah. Tetap seperti sedia kala, cuman matanya tertipu. Ya. Nah ini. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang harus kita waspadai, dan sebab-sebab ini ada di sekitar kita. Ya, sebab-sebab ini ada di sekitar kita. Ya, oleh karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, pentingnya kita untuk mengenal pembatal-pembatal keislaman ini, sebab-sebab seorang bisa murtad. Tujuannya apa? Untuk kita menghindar darinya, dan kita barakallahu fikum menjaga diri kita, keluarga kita, ya, dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan barakallahu fikum pembatal yang berikutnya, ya, yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-thaminu, ya, berkata muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, pembatal yang ke-8, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Yaitu apa? Menolong orang-orang musyrikin dan membantu mereka di atas kaum muslimin. Maksudnya apa? Untuk mencelakakan, memudaratkan kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Membantu, berta'awun, menolong orang-orang kafir, orang-orang musyrik, untuk apa? Untuk mencelakai kaum muslimin. Ya, untuk memudaratkan kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Baik yang sifatnya barakallahu fikum, ya, hissiyah, hakikiyah, yang jelas, yang nampak seperti peperangan, maupun yang sifatnya ma'nawiyah, tipu daya, ya, yang seolah-olah barakallahu fikum itu sebenarnya bukan permusuhan, padahal apa? Itu bukan ta'awun, bukan tolong menolong, padahal itu tolong menolong, bentuk tolong menolongnya muslimin dengan orang kafir dalam rangka menjatuhkan apa? Menjatuhkan kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin, menyesatkan kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, naam. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, inilah pembatal keislaman yang ke-8, yaitu menolong ataupun membantu, ya, orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir dalam rangka mencelakakan, memudaratkan kaum muslimin. Nah, maka mari kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala syarih hafizahullahu taala, al-thamin, ya, min anwa'i riddah, jenis ke-8 dari jenis-jenis kemurtadan, mudaharatul musyrikin 'alal muslimin, ya, yaitu, ya, menolong, ya, orang-orang musyrik untuk, ya, memudaratkan ataupun mencelakakan kaum muslimin. Ya, yaitu maknanya, makna mudaharah kata Syekh Shalih Fauzan di sini, muawanatuhum, yaitu membantu mereka, ya, membantu mereka, membantu musyrikin, membantu orang-orang kafir, ya, untuk apa? Untuk mencelakakan kaum muslimin, menyesatkan kaum muslimin, ya, melemahkan akidah-akidah kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Naam. Fal mudaharatu ma'naha al-muawanah, dan maka muhadarah ataupun mudaharah, afwan, al-mudaharatu ma'naha al-muawanah. Ya. Mudaharah maknanya adalah apa? Muawanah, yaitu membantu, tolong menolong. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi mudaharah, muawanah ini maknanya sama sebenarnya, yaitu membantu, ya, tolong menolong, ya, barakallahu fikum. Ya. Bi an tu'inal kuffar, ya, yaitu engkau membantu, ya, orang-orang kafir, ala qitalil muslimin, untuk memerangi kaum muslimin, wa adhiyatil muslimin, dan mengganggu, ya, kaum muslimin. Nah ini, ya, barakallahu fikum.
ya, mencelakakan di sini, bisa barakallahu fikum ya, memerangi. Ini kan secara fisik, perang secara fisik. Ya, barakallahu fikum, secara hissi, secara hakikiyah, secara nyata, kontak fisik perang, atau ya, barakallahu fikum mengganggu keyakinannya, akidahnya kaum muslimin, barakallahu fikum, na'am, merusak akhlak adab kaum muslimin, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, ini bagian daripada apa? Ya, menghancurkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, memudaratkan kaum muslimin, mencelakakan kaum muslimin. Nah, barang siapa yang termasuk di dalamnya orang-orang yang mengaku muslim, bersatu padu dengan barakallahu fikum orang-orang kafir guna untuk tujuan ini, ya, maka dia diancam ataupun bisa membuat dia barakallahu fikum keluar daripada keislaman, murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Dan ini ada di sekitar kita. Ya. Mungkin di zaman ini perang secara fisik mungkin belum terjadi ataupun belum masanya, belum saatnya sebagaimana telah terjadi di masa Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Ya. Perang secara fisik. Ya, mereka diperangi musyrikin. Ya, bahkan ada kaum muslimin yang ya barakallahu fikum tidak ikut hijrah. Ya, tidak ikut hijrah, mereka berada di barisan musyrikin memerangi kaum muslimin. Ya, ini sudah pelajarannya kita lewati dalam pelajaran apa? Sittatu mawadhi' minas sirah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Demikian pula pengerusakan terhadap kaum muslimin, ya, secara ya, akidahnya dirusak, adab akhlaknya dirusak. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin bisa kita ambil contoh yang subhanallah ini sudah barakallahu fikum apa? Sudah menjamur, ya, sudah menjadi kebutuhan, bahkan menjadi kebutuhan bagi manusia, khususnya kaum muslimin, yaitu apa? Mohon maaf bisa kita katakan ya, tontonan-tontonan. Barakallahu fikum. Baik dari televisi maupun dari ya sosial media. Ya, barakallahu fikum. Pengaruh-pengaruh ya, ajaran-ajaran, syubhat-syubhat yang tersebar diikuti, dijadikan, dirangkai menjadi sebuah acara yang bagus. Ya, acara yang diminati, acara yang disukai. Ya, sehingga kaum muslimin tersibukkan dengan tontonan tersebut. Ya, sampai mengidolainya, sampai mengikutinya, sampai ingin menjadi seperti ya apa yang dilihat di dalam barakallahu fikum tontonan tersebut. Ya. Nah, sehingga ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ya, sehingga membuat kaum muslimin lemah akidahnya. Ya. Lemah keyakinannya, mulai luntur prinsipnya terhadap Islam. Ya. Orang yang sudah berilmu saja, mengetahui prinsip-prinsip keislaman, bisa luntur, bisa gugur, dan bisa tertarik ya, untuk memihak, membela, bertahun bersama musyrikin, bersama orang-orang kafir. Lalu bagaimana dengan ya abnaul muslimin, anak-anak kaum muslimin yang orang tuanya tidak membekali mereka dengan apa? Dengan pendidikan diniyah, pendidikan agama, pendidikan Islam. Ya, tentu ini sangat mudah bagi mereka berawal dari barakallahu fikum, na'am, hanya sebagai objek, itu objek yang korban. Awalnya sebagai korban daripada apa? Makarnya musyrikin, sampai pada tingkatan apa? Menjadi pelaku. Ya, pelaku bertahun bersama musyrikin untuk bersama-sama apa? Menodai, mencelakakan, memudaratkan kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, ini penting bagi kita untuk membentengi diri kita dan keluarga kita ya dari pembatal yang satu ini, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya,
kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa kadzalika man ahabba al-kuffar fa innahu yakfur. Ya. Dan demikian pula barang siapa yang mencintai orang-orang kafir, maka sesungguhnya dia telah kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, barang siapa yang mencintai orang-orang kafir, maka sesungguhnya dia telah kafir. Dia juga ikut kafir. Ya, barakallahu fikum. Maka kami menukil sebuah faedah dari Syekh bin Utsaimin dalam Ushulul Tsalatsa. Ya, beliau menyebutkan barakallahu fikum bentuk kecintaan terhadap ya orang-orang kafir itu seperti apa? Ya, maka kata beliau rahimahullahu taala, ya, bentuk kecintaan terhadap orang-orang kafir, ya, barakallahu fikum, ya, adalah dengan mengerjakan sebab-sebab yang bisa menimbulkan kecintaan kepada mereka. Ya, mengerjakan, mengamalkan, melakukan sebab-sebab penghantar, ya, penghantar usaha, ya, barakallahu fikum, yang bisa menimbulkan kecintaan kepada mereka, barakallahu fikum. Nah, jadi tidak semerta-merta Pak, makna mencintai orang kafir betul-betul sudah menjadi orang kafir, tidak. Ya, betul-betul ya, dia keluar daripada agama Islam dan betul-betul memihak kepada orang-orang kafir. Dia memang dengan keyakinan, dengan sadar dia tinggalkan Islam, kemudian dia beralih dengan agama orang-orang kafir. Bukan ini. Kalau ini sudah jelas, ya, sudah jelas kekafirannya, dan dia pun jelas, dia sudah merasa saya sudah tinggalkan Islam. Ya, saya sudah keluar daripada agama Islam dan saya beralih kepada agama Nasrani misalnya, ataupun Yahudi misalnya. Bukan ini jelas, dia sadar. Tapi bentuk kecintaan kepada orang-orang kafir apa? Dengan menjalankan sebab-sebab yang bisa menghantarkannya untuk mencintai mereka. Ya. Maka bagaimana contohnya? Ya. Maka di antara contoh perbuatan tersebut, barakallahu fikum, seperti apa? Berpartisipasi ya di dalam hari-hari besar mereka. Ya. Ini contoh sebab yang bisa menghantarkan seorang mencintai orang-orang kafir. Ya. Ikut serta, ikut berta'awun. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Naam, dalam apakah tentang agama mereka ataupun tentang hari-hari besar mereka. Ya, seperti apa? Seperti membangun gereja, membangun tempat peribadahan mereka. Ya, tidak ada kata profesional. Oh, saya tukangnya profesional, saya apa saja saya bangun. Ya, tapi kalau engkau diminta untuk membangun ya tempat di mana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata profesional, walaupun engkau seorang insinyur, walaupun engkau seorang barakallahu fikum, na'am, yang bertitel hebat dengan keahlianmu dalam membangun. La, tidak. Jangan ambil ya job ini. Ya, jangan ambil pekerjaan ini. Ya. Walaupun saya Islam, Pak. Saya Islam, Pak Ustadz. Saya yakin dengan keislaman saya. Saya hanya mengerjakan profesi saya sebagai insinyur, mendesain gereja, pembangunan, ataupun apa profesi saya sebagai seorang tukang, ikut membangun gereja tersebut. La, tidak. Ya. Nah, itu engkau telah berta'awun dengan mereka, bekerja sama dengan mereka. Ya. Engkau menghidupkan rumah ibadah mereka. Ini tujuannya apa? Untuk melemahkan muslimin, menghidupkan ya syiar mereka, ya syiar mereka kokoh. Engkau membantu berta'awun. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau syiar-syiar mereka hidup, ya, kalau barakallahu fikum tempat-tempat peribadahan mereka semakin banyak, barakallahu fikum, ini akan menguatkan ya firman Allah, akan menjelaskan ya betul-betul membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya di mana Allah Subhanahu wa taala katakan di suratul Baqarah ayat ke-120,
Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya, barakallahu fikum. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridha kepadamu, wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hingga kamu mengikuti agama mereka. Barakallahu fikum. Ya. Jadi prinsip ini harus kita yakini. Jadi apapun keadaan orang-orang kufar, sebaik-baik apapun mereka, inilah akidah mereka. Inilah tujuan mereka beragama. Ya. Inilah tujuan mereka beragama. Apa tujuan mereka? Untuk menarik, menyesatkan kaum muslimin, ya, meninggalkan agama mereka, meninggalkan agama muslimin, meninggalkan Islam. Ini Allah abadikan sendiri dalam Al-Quran. Ini bukan hanya, ya, khitabnya bukan hanya kepada Nabi SAW yang diajak bicara. Memang Nabi SAW ketika itu, tapi sifatnya untuk umum seluruh kaum muslimin. Ya. Nah, peringatan Allah Subhanahu wa taala juga kepada seluruh kaum muslimin untuk berhati-hati, barakallahu fikum, ya, dengan tipu daya mereka, berta'awun bersama mereka, barakallahu fikum. Nah, ya, atau contoh lain perkara yang sepele, ya, dari apa tadi, dari barakallahu fikum, apa? Berpartisipasi dalam keagamaan mereka. Ya. Kalau tadi membangun gereja, kemudian berikutnya apa? Mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Oh, cuma di lisan kok, Tat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Ya. Naam, inilah sebab. Engkau tadi yakin betul, engkau bukan meninggalkan agamamu Islam, tapi engkau sedang melakukan sebab yang bisa menghantarkan dirimu apa? Untuk mencintai mereka. Ya. Ucapan-ucapan ini adalah salah satu bentuk keridhaan, kesenangan. Ya. Nggak ada masalah dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Mendukung, berta'awun untuk menghidupkan syiar-syiar mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi kalau kita, barakallahu fikum, seorang pimpinan perusahaan misalnya, ataupun seorang yang memiliki banyak karyawan, maka janganlah ikut-ikut. Ya, barakallahu fikum, ada momen Natal misalnya, ya, pegawainya disuruh pakai, ya, barakallahu fikum, ya, atribut-atribut syiar-syiar Nasara dalam memperingati hari Natal misalnya. Tak perlu. Ya, barakallahu fikum. Ya. Enggak, Ustaz, ini tujuannya hanya sekedar apa? Ya, menarik perhatian saja. Tidak, ini urusan ad-din, ini urusan agama, sensitif. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kita harus berhati-hati dari sebab-sebab yang bisa menghantarkan kita mencintai mereka. Ya. Walaupun pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha, ya. Biarkan mereka lakukan, tak perlu kita merasa saya harus membalas. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ini prinsip dalam beragama. Tidak ada toleransi dalam beragama. Ini dalilnya. Ya. Oh, berarti Islam ini begitu ekstrim, Ustaz. Nggak ada toleransi. Yang tidak ada toleransi itu dalam agama. Tapi Islam mengajarkan toleransi antar umat beragama. Ya. Bagaimana contohnya? Bagaimana maksudnya? Ya, barakallahu fikum. Ya, kita tidak mengganggu peribadahan mereka. Ya. Kita tidak meledakkan, membom, ya, aktivitas keagamaan mereka. Tidak. Ya. Tatkala seorang Yahudi maupun Nasrani itu menjadi tetangga kita, kita perlakukan dia sebagai tetangga. Tetap Islam itu mengajarkan apa? Menunaikan hak tetangganya walaupun dia seorang kafir. Walaupun dia seorang kafir, tatkala dia butuh, tatkala dia sakit, dijenguk, butuh untuk dihantarkan ke rumah sakit, hantar dia ke rumah sakit, bantu dia.
Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Demikian pula tatkala engkau memasak sebuah masakan, ya barakallahu fikum, ya, bagi tetanggamu walaupun dia kufar. Ini toleransi antar umat beragama diajarkan dalam Islam. Tapi toleransi antar agama yang berhubungannya dengan ibadah, maka ini haram di dalam Islam. Misalnya engkau punya tetangga, ya, mohon maaf, engkau punya kendaraan, dia minta tolong, ya Pak, tolong Pak, kendaraan saya lagi di bengkel ini, saya sudah mau telat, ini mau ke gereja, minta tolong diantar Pak ya. La, tidak. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau Pak, tolong Pak, mobil saya di bengkel, anak saya sakit Pak, tolong bantu bawa ke rumah sakit, hantar dia ke rumah sakit. Bisa dibedakan ya? Toleransi antar agama dilarang dalam Islam, toleransi antar umat beragama dianjurkan dalam Islam. Ini salah satu bukti Islam itu apa? Rahmatan lil alamin. Sehingga jangan disalahfahami Islam itu anti toleransi, tidak. Yang Islam tidak bertoleransi dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Tidak boleh mengucapkan selamat hari-hari besar mereka, tidak boleh bertaau dalam urusan agama mereka. Ya, barakallahu fikum. Dan ini semua sebab-sebab ya bisa menghantarkan kita mencintai mereka. Ya, barakallahu fikum. Kemudian contoh yang lainnya daripada sebab-sebab yang bisa menghantarkan kecintaan kepada mereka. Ya, barakallahu fikum, yaitu apa? Memuliakan mereka, memuji-muji akhlak mereka. Ya, barakallahu fikum. Ini. Ya. Karena mereka mungkin orang yang memiliki kedudukan, mereka orang yang banyak harta, mereka orang terkenal, ya, sehingga kita memuliakan mereka, ya, memuji mereka, ya, barakallahu fikum. Masya Allah, di masyarakat adabnya, akhlaknya, masya Allah, ya, bahkan ketika gotong royong membangun masjid dia juga ikut, masya Allah, dia ikut tahun misalnya. Ini kan adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, toleransinya luar biasa. Ya, jangan sampai lisan ini keluar untuk memujinya. Ya. Terserah, kalau dia mau bantu ya terserah dia. Tapi jangan sampai memujinya. Wih, masya Allah, orang Nasrani itu masya Allah hebat sekali. Toleransinya luar biasa. Ya, memuliakan dia. Dalam keadaan ikhwani fiddin rahimahullah, setiap harinya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jauh lebih besar dibandingkan hanya muamalahnya. Ya. Jangan sampai tertipu dengan muamalahnya, dalam keadaan hakikatnya dia sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tentu kita sudah ya faham ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah abadikan di dalam Al-Qur'an seperti di suratul Bayyinah ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Adakah kebaikan bagi mereka di sini? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi wan Nasara, demikian pula musyrikin, barakallahu, mereka itu tempatnya di dalam neraka jahanam, mereka kekal selama-lamanya di sana. Ya. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Ya. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Jadi apa? Tidak ada kemuliaan bagi mereka. Ya. Tidak ada kemuliaan bagi mereka. Tidak boleh memuji-muji adab akhlak mereka. La. Ya. Allah sendiri yang mengatakan mereka itu sejelek-jelek makhluk. Tempat mereka nanti di Jahannam. Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala wa iyadzubillah. Ya. Lalu bagaimana Ustaz? Kehidupan mereka begitu indah, begitu nikmat. Bahkan kami bercita-cita agar bisa menjadi mereka. Penemu ini, penemu itu, masya Allah. Ya, mereka itu orang sering dijadikan sebagai apa? Ikon-ikon sejarah. Mereka itu cerdas-cerdas, pintar-pintar. Mereka menciptakan ini, menciptakan itu. Bahkan HP yang Ustaz pegang itu yang ciptakan orang kafir, Ustaz. Ya, barakallahu fikum.
Bahkan motor yang Ustaz bawa itu orang kafir yang buat Ustaz. Hebatnya mereka Ustaz. Ya, subhanallah. Maka ingin kami perdengarkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat ya Al-Mu'minun ya, ayat 55 dan 56. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak mereka, anak-anak keturunan mereka itu yang kami berikan kepada mereka itu memberi arti bahwasanya kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal la yash'urun, bahkan mereka itu tidak sebenarnya tidak sadar. Maksudnya apa? Allah itu sedang melakukan apa? Ya, istidraj kepada mereka. Mengulur-ulur waktu kepada mereka agar mereka terus berada di dalam kebinasaan. Dengan kejayaannya ketika di dunia. Dengan popularitasnya mereka di kehidupan dunia. Dengan kecerdasan, kepintaran mereka di kehidupan dunia. Dalam keadaan kehidupan dunia itu fana. Kehidupan dunia itu sebentar akan berakhir. Ya. Kesuksesan mereka hanya di situ. Tapi bukan berarti barakallahu fikum mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Justru itu Allah sedang mengulur-ngulur waktu bagi mereka agar mereka barakallahu fikum terus berada di dalam ya kehinaan di akhirat nanti, di jahanam ya. Dan mereka lah seburuk-buruk ya makhluk ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, jangan, enggak perulah bercita-cita ya, seperti contoh misal ya. Wah, kita bapaknya pecinta sepak bola misalnya. Ya. Mengidolai pemain-pemain sepak bola. Wah, anakku harus jadi pemain bola ini seperti si fulan, orang-orang kufar. Ya. Sehingga dari kecil sampai besar itu terus yang dicekoki, dilatih terus. Ya, gak usah jauh-jauh, bukan itu kebanggaan bagi barakallahu fikum anakmu, bukan. Ya, jadi gak usah ya barakallahu fikum tertipu dengan kemegahan mereka, dengan penampilan mereka, dengan apa? Naam, kejayaan mereka di dunia. Karena di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya bagi kaum mukminin. Kaum mukmin itu di dunia itu nggak bisa melampiaskan hawa nafsunya, terpenjarakan oleh syariat, terpenjarakan oleh hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala, terbatasi ruang geraknya. Ya. Hawa nafsunya ingin seperti itu, ini haram, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Yang halal rupanya seperti ini, ya sudah. Ya. Tapi orang-orang kafir memang Allah berikan dunia ini bagi mereka. Dunia yang hina, dunia yang fana. Ya. Allah berikan untuk mereka. Ya barakallahu fikum. Dalam keadaan mereka di dunia, apakah mereka akan di dunia bahagia terus? Tidak. Terkadang mereka menangis. Terkadang mereka bersedih. Apakah mereka sukses terus di dunia? Tidak. Terkadang mereka bangkrut. Terkadang mereka rugi. Ini surga dunia bagi mereka. Ada apa? Ada senang, ada sedih. Ya. Ada bahagia, ada susah. Ini surga dunia bagi mereka. Lalu jannatul mu'min, barakallahu fikum, ya, fil akhirah, di dalam akhirah, yaitu kebahagiaannya, ya, jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan, yang tidak akan pernah ada kesedihan, tidak akan pernah ada kesengsaraan, dan kekal abadi selama-lamanya, barakallahu fikum. Nah, jadi nggak usah minder. Ya, bahasa lainnya apa? Nggak usah minder dengan kejayaan mereka orang-orang kufar, dengan prestasi mereka orang-orang kufar, nggak perlu minder. Ya, barakallahu fikum. Sampai-sampai saking mindernya kaum muslimin, mereka menjadikan kiblat untuk belajar agama itu di negeri-negeri kufar. Subhanallah. Mereka tinggalkan negeri-negeri para ulama. Ya, karena katanya, wah nggak maju ini kalau belajar agama di Saudi Arabia, di Yaman,
Ya, nggak akan maju kehidupan kita. Ayo belajar di Amerika, belajar di Inggris, biar wawasan ini ya makin berkembang. Ya. Bukan terbatasi, terkungkung ya, dengan sunnah Rasul, sunnah Rasul, sunnah Rasul. Ya, subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya ini contoh ataupun permisalan yang berikutnya dari apa? Bentuk kecintaan kepada orang-orang kafir dengan menjalankan sebab-sebab ya, yang bisa menghantarkan kita untuk mencintai mereka. Itu dengan apa tadi? Memuliakan mereka, memuji-muji akhlak mereka. Barakallahu fikum. Nah, ya. Juga ikhwani fiddin rahimakumullah, contoh yang lainnya mungkin apa? Contoh daripada lingkup daripada memuliakan barakallahu fikum dan memuji akhlak mereka apa? Yang mungkin belum lama ini juga menjadi viral, ya. Nikah beda agama. Ya. Nikah beda agama. Ya. Mereka mengatakan ini kan cuma pernikahannya saja, kita beda agama, tapi saya tetap muslimah. Saya tetap muslimah. Suami saya tetap di agamanya. Ya. Cuman kami menikah. Ya, hanya mengikat, hanya sebagai prosesi saja ini pernikahan, ya subhanallah. Padahal ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, di dalam Islam, di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan di suratul Baqarah ayat ke-221, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Demikian pula sebaliknya wala tunkihul musyrikin hatta yu'minuna. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrikin sampai mereka beriman. Demikian pula janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik, maksudnya apa? Dengan wanita-wanita kalian muslimah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, jangan sampai muncul kecintaan. Ya. Kenapa engkau mau menikah beda agama? Saya cinta dengannya. Subhanallah. Ya. Kecintaan itu namanya cinta buta. Ya. Cinta yang apa? Menggelapkan akidah, keyakinan, prinsip dia sebagai seorang muslimah. Apabila seorang muslimah yang menikahi apa? Orang laki-laki kafir. Ya. Barakallahu. Adapun hadis yang mengatakan bolehnya laki-laki muslim menikahi ahlul kitab ini dengan syurut, dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Bukan apa? Bukan dengan berdalilkan ini, oh boleh kok. Ini diantara dalil yang digunakan oleh mereka yang membolehkan beda agama, pernikahan beda agama. Padahal penuh dengan syarat-syarat yang ketat. Ya. Di antaranya apa? Wanita ahlul kitab ini betul-betul wanita ahlul kitab yang agamanya itu masih apa? Masih barakallahu fikum apa? Terjaga. Dan kondisi wanitanya ini masih terjaga. Ya, barakallahu fikum. Bukan yang sudah, ya, mohon maaf misalnya, ya, dari sisi penampilan, wah, ya, melepas hijabnya, ya, bahkan pakaiannya demikian. Ini mencerminkan apa? Mencerminkan, ya, orang-orang jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah. Kemudian ada yang bertanya, apakah masih ada ustadz yang seperti ini? Ya, subhanallah, dulu ketika di Yaman, ya, kami pernah melihat masih ada. Ya. Maksudnya masih ada dari segi penampilan loh ya, bukan dari segi keyakinannya. Ya. Nah, jadi di Aden, ya, di Yaman bagian selatan itu ada gereja, satu-satunya gereja di sana. Ya, barakallahu fikum. Dan di sekitarnya ada lingkungan orang-orang Nasara. Dan wanita-wanitanya mereka memakai hijab, memakai niqab, cadar. Ya. Ini secara penampilan. Ya, ini secara penampilan loh ya. Kita belum masuk ke keyakinannya, nggak tahu keyakinannya bagaimana. Secara penampilan ini yang seperti ini masuk kategori hadis ini. Ya. Masih menjaga kehormatannya. Ya, barakallahu. Walaupun barakallahu fikum terlihat ada kalung salib. Ya, nah, ini yang membedakan. Oh, ini bukan
muslimah. Ya, barakallahu fikum. Tapi mereka pakai niqab. Bajunya besar. Ya. Nah, menutupi aurat mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya, tetap ada syarat-syarat yang lainnya dan ini ketat ya di kalangan para ulama. Bahkan satu pendapat, kalau tidak salah pendapat Ibnu Umar barakallahu fikum tetap ya tidak suka dengan pernikahan beda agama ini, walaupun ketika itu banyak dari kalangan ahli kitab seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, karena berawal dari kecintaan, kesenangan terhadap yang seperti ini, ya awal-awal akan menyeret kepada keyakinan ini. Tergantung siapa yang lebih kuat menarik ini. Ya, barakallahu fikum. Maka jangan bermain-main dengan syubhat. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian berikutnya, ya, seperti apa? Dari apa? Barakallahu fikum. Yang sebab yang bisa menghantarkan mencintai orang-orang kafir apa? Tasyabbuh. Tasyabbuh. Menyerupai mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, dari tiga hal ini, tiga contoh ini, yaitu berpartisipasi dalam keagamaan mereka, kemudian memuliakan dan memuji akhlak mereka, dan tasyabbuh. Ini kan dalam kondisi kita belum meninggalkan agama kita. Belum meninggalkan agama kita. Ya, tapi apa? Kita sedang sadar ataukah tidak sadar, kita sedang menjalankan sebab, sedang melakukan sebab usaha untuk hati ini mulai bisa mencintai mereka seutuhnya sehingga bisa meneret kita barakallahu fikum apa? Meninggalkan agama kita barakallahu fikum. Nah, ya, maka ikhwani fid din rahimakumullah, inilah yang disebutkan oleh barakallahu fikum Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Ushul Tsalatsa. Baik. Kita lanjutkan ikhwani fi din rahimahumullah. Tadi kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa kadzalika man ahabba al-kuffar fa innahu yakfur. Maka barang siapa, ya, dan demikian juga barang siapa yang mencintai orang-orang kafir. Kita sudah sebutkan tadi bagaimana bentuk kecintaan terhadap orang kafir, ya. Maka ya sesungguhnya dia juga bisa menjadi kafir. Wa hadha huwa at-tawalli, dan ini adalah apa? Yang disebut dengan at-tawalli, yaitu loyalitas, berloyalitas, berkasih sayang. Ya. Dalilnya suratul Maidah ayat ke-51, ya, di mana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, Syekh Fauzan menukil ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Ya, dan barang siapa yang berloyalitas kepada orang-orang kafir, ya, barang siapa di antara kalian yang berloyalitas ya dengan orang-orang kafir, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia bagian daripada mereka orang kafir tersebut. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yatawallahum bil munasarati wal mudaharati, ya, berloyalitas kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu dengan apa? Dengan membantu mereka, dengan menolong mereka. Barakallahu fikum. Au yatawallahum bil mahabbah, atau berloyalitas kepada mereka dengan mencintai mereka. Nah, kita sebutkan jalan-jalannya tadi, sebab-sebabnya tadi. Nah, fa innahu yakfur, maka sesungguhnya dia kafir. Ya. Li'annahu ahabbal kufra wa ahabbal kuffar fayakfuru bidzalik. Karena sesungguhnya dia mencintai kekafiran dan mencintai orang kafir, maka dia kafir dengan sebab itu. Ya. Idza ahabbahum ma'na, ya, apabila dia mencintai orang kafir, maknanya annahu lam yunkirul kufra, bahwasanya ia tidak mengingkari kekafiran. Wa man lam yunkirul kufra fahuwa kafir, dan barang siapa yang tidak mengingkari kekafiran mereka, orang-orang kafir, maka dia kafir. Ya, jadi ya, mencintai mereka barakallahu fikum dengan apa? Dengan dalam keadaan kita belum meninggalkan identitas kita saja, itu bisa membuat kita keluar daripada keislaman, apalagi meyakini bahwasanya mereka itu enggak kafir. Ya, barakallahu fikum. Ini lebih-lebih lagi. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka dari pembatal keislaman yang ke-8 ini, ya, mengingatkan kita kepada prinsip apa? Al-wala wal bara. Ini salah satu prinsip dalam Islam. Ya, tidak boleh berwala, berloyalitas kepada musyrikin. Ya, barakallahu fikum. Nah,
Kemudian kita kembali kepada pendalilan, sisi pendalilan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala mu'allif rahimahullahu taala wad dalilu qauluhu taala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Maidah ayat ke-51 tadi, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan barang siapa di antara kalian yang berloyalitas, berkasih sayang kepada mereka orang-orang kafir, maka sungguh ia merupakan bagian daripada mereka. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ya, barakallahu fikum. Maka Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini. Ya, kata beliau hafizahullah taala, awwalul ayah. Jadi permulaan ayat ini kan penggalannya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini penggalan ayat suratul Maidah ayat ke-51. Sebelumnya masih ada ayat yang sebelumnya. Maka Syekh Shalih Fauzan ingin menghantarkan kita dengan kalimat yang sebelumnya dari ayat suratul Maidah ayat ke-51 ini. Kata beliau hafizahullah, awwalul ayah, permulaan ayat tersebut firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda walan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi wan Nasara sebagai wali-wali. Ya, barakallahu fikum. Sebagai wali pelindung, ya, orang yang dicinta, ya, barakallahu fikum. Nah, yaitu maknanya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, la tatawallauhum la bimudaharatin wala bimahabbatin wala bimuawanatin. Makna di sini apa? Jangan jadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai wali, yaitu apa? Jangan kalian berloyalitas kepada mereka. Tidak pula kalian menolong mereka. Tidak pula kalian mencintai mereka. Tidak pula kalian membantu mereka. Ini maknanya. Ya. 3 penjuru ini. Ya, enggak boleh berloyalitas, berkasih sayang. Apalagi sampai dibalut dengan sebuah pernikahan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tidak boleh mudahara, ya, menolong mereka. Ya, barakallahu fiikum. Contoh tadi apa? Ya, mengantarkan mereka ke gereja, membangun gereja dan seterusnya. Wala mahabbatin, dan tidak boleh apa? Mencintai mereka, seperti memuji akhlaknya dan seterusnya tadi kita sebutkan. Ya, wala muawanatin, dan tidak boleh pula apa? Membantu mereka, menolong dalam urusan ibadah mereka, tidak boleh. Ya, barakallahu fiikum. Kemudian penggalan ayat yang berikutnya, wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, barang siapa di antara kalian yang berloyalitas dengan mereka orang-orang kafir, yakni kata Syekh Shalih Fauzan minal muslimin, yaitu ini peringatan, ya, ancaman bagi siapa? Bagi muslimin yang berloyalitas kepada musyrikin, orang-orang kafir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu minhum, maka muslimin tadi yang berloyalitas dengan orang-orang kafir, maka dia bagian daripada mereka. Yakunu minal yahudi wan nasara, dan itu merupakan bagian daripada orang-orang Yahudi wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Wa hadza dalilun ala riddatihi, dan inilah sisi pendalilan yang menunjukkan kemurtadan pelakunya. Ya, ini dalilnya. Surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya. Thumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah bagi kaum yang zalim. Barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Fauzan, fasammahum dhalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka, menjuluki mereka, menyebutkan mereka dengan apa? Dengan zalimin. Zalim, salah satu maknanya apa? Kekufuran, kekafiran, kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, ini pembatal keislaman yang ke-8, yaitu berkaitan tentang, ya, berta'awun, tolong menolong, mencintai, ya, barakallahu fikum, orang-orang kafir dalam rangka memudoroti, mencelakakan, barakallahu fikum, mencederai kaum muslimin. Maka ini adalah sebab seorang itu murtad, keluar daripada agama Islam. Dan fenomenanya sudah kita sebutkan beberapa contoh-contoh yang ada di sekitar kita, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari seluruh sebab-sebab yang bisa membuat kita, na'udzubillah min dzalik,
ya murtad keluar daripada agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sampai akhir hayat hidup kita di atas iman dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita telah selesai untuk menyebutkan pembatal keislaman yang ke-8. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan pembatal keislaman yang ke-9 باذنillah taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.